Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku mau masak tumis labu siam campur daging ayam. Untuk daging ayamnya ini udah aku marinasi. Dan untuk bumbu marinasinya itu ada kecap asin, saus tiram, penyedap, dan garam sedikit. Untuk ayamnya ini aku pakai ayam bagian paha filet dan aku potong kecil-kecil. Untuk marinasinya itu kemarin aku taruh ke kulkas semalaman, hari ini baru aku masak. Langsung aja kita masak. Tadi aku udah panaskan minyak. Setelah minyaknya panas aku masukkan ayamnya, aku tumis hingga ayamnya itu berubah warna. Setelah ayamnya berubah warna ini aku pinggirkan dulu, sebab aku mau numis ada bumbu dasar putih dan cabai rawit merah hijau. Tumis bumbunya hingga harum. Setelah bumbunya matang dan harum, ini mau aku campurkan dengan ayam yang udah aku tumis tadi. Aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata dan bumbunya itu meresap ke ayamnya. Selanjutnya ini aku masukkan untuk labu siam. Untuk labu siamnya itu aku pakai kurang lebih setengah kilo. Udah aku potong-potong. Setelah aku potong-potong itu aku kasih garam dan aku remas-remas. Habis itu dicuci bersih. Terus ini aku masukkan ke wajan, aku campur aja ya pakai daging ayamnya. Kalau mau dipisah-pisah juga boleh, daging ayam sendiri, labu siam ditumis sendiri, tapi karena aku pengennya yang simple terus masak cepat, jadi aku campur aja. Menurutku ini juga enak banget ya, nggak perlu ribet-ribet. Terus untuk perbumbuan tadi aku kasihnya hanya gula pasir dan lada bubuk, sebab untuk ayamnya juga udah aku marinasi, dan tadi aku kasih bumbu dasar putih juga. Untuk rasanya ini juga menurutku udah pas, ada asin, gurih, manis, pokoknya mantap banget. Walaupun hanya satu menu tapi udah lengkap ya, ada sayur dan lauknya. Untuk tumis labu siam ayamnya ini udah mateng. Habis ini kita mau makan dulu ya, tapi pas makan kita nggak video. Selanjutnya aku juga mau bikin bumbu dasar putih, sebab untuk stok bumbu dasar putih itu udah tinggal sedikit banget. Tapi ini aku juga mau nyangre dulu untuk ketumbar, sebab aku kemarin juga beli ketumbar, kemiri. Untuk ketumbar ini aku belinya 1 on, terus ini aku sangre. Setelah ntar aku sangre nunggu agak dingin baru dicopper. Kalau ketumbar itu aku sukanya disangre dulu ya, biar baunya itu lebih harum. Terus untuk kemiri juga sama, tapi kalau kemiri kadang ada orang yang mau bikin bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning nggak disangrai dulu juga nggak apa-apa, sesuai dengan selera aja. Tapi kalau aku sukanya disangrai dulu biar menurutku itu lebih harum dan rasanya juga lebih enak. Untuk kemiri dan ketumbarnya itu udah aku sangrai. Untuk ketumbarnya ini udah agak dingin, jadi ntar mau aku chopper dulu. Terus untuk bahan-bahan buat bikin bumbu dasar putih juga udah lengkap. Itu ada bawang putih, bawang merah, kemiri. Aku juga ntar mau bikin bumbu bawang putih campur kemiri. Untuk yang pertama ini aku mau nyopor ketumbar dulu, sengaja aku pisahin ketumbarnya biar cepat halus. Kalau pakai chopper kayak gini walaupun dipisah itu ketumbar nggak bisa halus-halus banget ya, harus lama. Kalau mau lebih halus bisa pakai blender. Kalau mau bikin bumbu dasar kuning atau bumbu peyek itu untuk ketumbarnya sebisa mungkin dihaluskan dulu ya, sebab kalau pakai chopper kayak gini ketumbarnya dicampur itu kadang ketumbarnya itu masih utuh. Tapi kalau yang punya blender bisa dihalusin pakai blender, itu lebih bagus. Karena aku nggak ada blender, jadi ya alternatifnya untuk ketumbarnya itu aku sangre terus aku chopper dan aku taruh di wadah terpisah. Jadi ntar kalau mau bikin bumbu dasar kuning atau bumbu peyek itu tinggal ambil aja. Setelah kelar nyangre ketumbar, selanjutnya ini aku mau bikin bumbu bawang putih. Untuk bahan-bahannya itu bawang putih 150 gram, terus untuk kemirinya itu ada 100 gram. Untuk nyopernya ini aku juga pakai minyak ya, biar nyopernya itu lebih gampang. Aku bikinnya itu sedikit aja, ini buat stok aja ya, kalau sewaktu-waktu mau bikin tempe goreng, tahu goreng, atau bikin peyek itu ntar tinggal dicampur sama ketumbarnya. Untuk bubuk ketumbar kan sudah aku bikin tadi.
Kadang kalau aku stok bumbu bawang putihnya itu habis, aku juga pakai bumbu racik instan aja kalau mau goreng tempe atau tahu. Tapi menurutku kalau pakai bumbu racik itu minyaknya gampang kotor. Untuk bumbu bawang putihnya tadi udah aku chopper, terus ini aku masak hingga benar-benar matang dan tanak. Untuk perbumbuannya ini aku kasih penyedap aja, nggak aku kasih garam, kasih garamnya kalau mau masak aja. Terus ini untuk bumbunya itu agak coklat ya, kemungkinan itu kebanyakan kemiri. Kemarin aku udah nyoba bikin peyek kacang hijau pakai bumbu bawang putih ini, tapi untuk hasilnya itu ternyata agak kemerahan karena mungkin kebanyakan kemiri ya. Jadi ntar kalau bikin bumbu bawang putih kemirinya itu dikurangin biar kalau bikin peyek itu warnanya lebih cantik. Selanjutnya ini aku mau bikin bumbu dasar putih. Untuk bahan-bahannya itu ada bawang merah 300 gram, bawang putih 150 gram, terus untuk kemirinya itu aku pakai 100 gram. Untuk takarannya itu enggak tentu ya, sesuai dengan selera aja. Terus ini aku kasih minyak biar nyopernya itu lebih gampang, terus untuk masaknya itu juga lebih cepat. Kalau mau pakai air juga bisa, sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Dan untuk bumbu dasar putihnya ini aku bikinnya sedikit karena untuk bawang merah kan sekarang masih mahal ya. Untuk bawang putih kayaknya udah agak turun, tapi untuk bawang merah kadang hari ini turun besoknya naik lagi, nggak tentu. Kemarin aku beli setengah kilo, terus udah aku pakai buat masak yang lainnya karena untuk bumbu dasar putih tinggal sedikit, jadi aku iris-iris aja. Untuk bawang merah, bawang putih ini baru sempat aku masak. Terus ini aku kasih perbumbuan. Untuk perbumbuannya itu ada garam, penyedap, dan lada bubuk. Ini aku aduk-aduk hingga tercampur merata, masak hingga minyaknya itu keluar. Terus untuk bikin bumbu dasar putih itu sebisa mungkin benar-benar matang dan tanak biar enggak cepat basi. Apalagi kalau bikin bumbu dasarnya itu lumayan banyak. Terus kalau mau lebih awet, bumbu dasar yang kita buat itu sebagian bisa disimpan di freezer, terus sebagian lagi bisa disimpan di kulkas bagian bawah aja. Karena aku bikinnya hanya sedikit, jadi ini ntar nunggu benar-benar dingin aku taruh di kulkas bagian bawah untuk bumbu sehari-hari. Ini untuk bumbu dasar putihnya lebih sedikit, tadi nggak muat di wadah. Kebetulan di kulkas masih ada stok bumbu dasar cabai, jadi ini mau aku campurin aja, ntar aku gunain dulu buat masak. Alhamdulillah untuk menu kali ini ada tumis labu siam campur daging ayam. Terus untuk perbumbuan juga udah kelar ya, ada bumbu dasar putih dan bumbu bawang putih. Terima kasih yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum.